Shalom Ibu Bapak Saudaraku, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 7 April, kembali saya dan Ibu Gembala menyapa Ibu Bapak Saudaraku dalam kasih untuk kita bersama menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah membangunkan kami pagi-pagi hari ini dan mempersiapkan kami untuk menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti sekaligus melakukan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Untuk itu urapi firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-12. Pembacaan dimulai ayat yang keempat dan kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan takut dan takutilah. Dua paradok ini, yang pertama larangan untuk takut. Kejadian ini ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dan ribuan orang berbondong-bondong datang mengerumuninya. Lalu Tuhan Yesus pertama memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Demikian juga orang banyak yang mendengar. Pengajaran yang pertama di sana dikatakan adalah larangan. Jangan takut. Kepada siapa? Kepada yang dapat membunuh tubuhmu. Setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah memang pendengarnya pada waktu itu takut? Lalu apa yang mereka takuti? Tentu kalau Tuhan mengatakan jangan takut sampai diulang, Ibu Bapak Saudaraku, di dalam Alkitab tercatat 365 kali. Karena memang pendengarnya pada waktu itu sedang dalam keadaan takut. Lalu takut kepada apa? Tuhan Yesus tahu persis bahwa takut mereka adalah kepada yang bisa membunuh tubuh. Tetapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa membunuh tubuh dan yang mereka takuti itu? Rupanya ayat 11 mengajar kepada kita demikian. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Rupanya yang mereka takuti, yang bisa membunuh tubuh mereka adalah majelis-majelis. Lalu yang kedua pemerintah-pemerintah. Lalu yang ketiga penguasa-penguasa.
Mengapa ibu bapak? Karena mereka bertiga, ibu bapak saudaraku yang kekasih, bisa membunuh tubuh dengan memutar balik fakta dan fakta. Majelis-majelis khususnya menunjuk kepada majelis agama seringkali dikuasai oleh orang-orang yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri sehingga tidak segan-segan untuk memutar balik fakta. Lalu pemerintah pada waktu itu tentu menunjuk kepada pemerintahan Roma khususnya yang menjajah mereka, yang tentu sedemikian mudah menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum tetapi juga sesuai dengan keinginan mereka yang bisa membelokkan hukum itu. Lalu penguasa-penguasa yang bisa juga bukan hanya berkuasa atas nyawa mereka dengan pengaruh dan kekuasaan mereka serta uang mereka yang bisa membeli hukum dan lain sebagainya. Hal itu Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan penyakit dan kematian yang akhir-akhir ini misalnya dalam kasus virus corona? Jawabannya juga sederhana, jangan takut. Penyakit bisa membunuh kita? Ya. Tetapi hanya bisa membunuh nyawa ini, tubuh ini. Tetapi tidak bisa berkuasa atas nyawa kita. Apalagi yang namanya virus corona. Kemampuan membunuhnya hanya 3%. Untuk itu jangan takut. Lalu yang kedua, takutilah. Sekali ini Tuhan Yesus berkata, takutilah. Lalu siapa yang kita takuti? Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tuhan Yesus mengajar hanya satu yang layak kita takuti, yakni dia, Bapa pencipta langit dan bumi, yang memanggil kita sebagai anaknya, yang mengangkat saya dan saudara sebagai anaknya. Takutilah dia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan dua hal. Yang pertama, bukan hanya Bapa bisa dan sanggup membunuh tubuh kita, tetapi sekaligus berkuasa melemparkan nyawa kita, roh kita, jiwa kita ke neraka. Oleh sebab itu, takutilah dia. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, ibu bapak saudaraku, sebelumnya Tuhan Yesus mengajar sahabat memanggil saya dan saudara dengan kata itu, menunjukkan bahwa saya dan saudara di depan mata Tuhan Yesus sangat-sangat berarti. Sehingga Tuhan Yesus mengambil perumpamaan burung pipit. Burung pipit dirawat Bapa di surga. Apalagi kamu, Tuhan Yesus berkata, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Artinya, Bapamu mengasihimu, merawatmu, menjagaimu. Oleh sebab itu, takutlah hanya kepada Dia. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita takut kepada Bapa? Sederhana sekali, hormati Dia dengan lakukan firman-Nya, lakukan perintahnya. Pertanyaannya, saya menunggu-nunggu perintah Bapak kok tidak pernah berkata kepada saya, Cornelius, kamu harus begini-begini. Itu bukan cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah kembali kepada firman-Nya lengkap tertulis di sini. Perintahnya lengkap tertulis di sini. Ibu bapak saudaraku, kalau cari perintah dan kehendak Tuhan, baca firman-Nya. Lalu yang kedua, hafal firman-Nya. Lalu yang ketiga, lakukan firman-Nya. Dengan jalan demikian, kita sedang melaksanakan perintah Tuhan, takutilah Dia. Takut di sini menunjuk kepada rasa hormat yang dalam kepada Dia, yang karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara anaknya, dan Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara sebagai sahabatnya. Oleh sebab itu, jangan takut kepada apapun juga, teristimewa kepada virus corona ini. Tidak perlu takut. Oleh sebab itu, hanya kita waspadai. Bagaimana cara kita mewaspadainya? Sederhana. Ikuti anjuran pemerintah. Tinggal di rumah. Belajar di rumah. Bekerja dari rumah. Beribadah di rumah. Menerapkan pola hidup yang sehat. Sering cuci tangan dengan sabun dan makan makanan yang sehat. Dan di atas segalanya, beribadah kepada Tuhan dengan menimba kekuatan darinya seperti yang kita lakukan pagi hari ini.
Jangan takut dan takutilah. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, yang di dalam Tuhan Yesus memanggil kami sebagai sahabat yang sangat berharga. Engkau merawat, menjagai kami, melindungi kami. Dan 2 perintah-Mu pagi hari ini, larangan jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak bisa melakukan apapun juga. Lalu lanjutkan perintah-Mu, tetapi takutilah Dia, Bapa di surga. Kami hormat kepadamu. Pimpin langkah kami, tuntun langkah kami, dan berkati kami sepanjang hari ini, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan firman-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.